Oke, kamera. Bapak, ibu-ibu, lihat. Ceritanya tentang ini sebenarnya ngambil dari kisah nyata. Jadi ada sebuah desa di Jawa Tengah yang hilang dalam semalam. Itu kejadian, emang ada gitu loh. Karena di Indonesia tuh mistis tuh banyak banget. Ya kalau kita sering dengar mobil tiba-tiba ada di hutan, ada di sawah, tengah sawah. Kalau ditanya supirnya, kenapa lu kok bisa di sini? Nggak tahu, ini perasaan jalannya lebar waktu tadi malam, padahal tuh nggak ada sama sekali. Ya Indonesia lah, gitu loh. Setan, semoga ini awal dari perjalanan SOP untuk berkarya dalam dunia film di Indonesia. Konsep ini sebenarnya memang sudah ada di pikirannya Pak Toto ya selaku sutradara. Ketika dia bercerita kepada saya terkait dengan film Gerbang Setan itu saya tertarik. Gitu. Jongkok! Jongkok! Kalian dengar semua. Orang ini sudah berbuat zina. Dan dia harus kita habisin. Dia tahu, dia mencoba untuk kasih tahu ke semua orang, terutama juga ke bapaknya tentang kejahatan Juragan Agus, tapi bapaknya nggak berdaya, nggak bisa apa-apa gitu, dan bahkan takut justru sama Juragan Agus. Dan akhirnya dia punya inisiatif untuk gimana ya caranya untuk nyelamatin orang-orang gitu loh, dan orang-orang yang akan dijadikan persembahan. Dan kebetulan yang akan dijadikan persembahan ini ada namanya Anissa. Dia tokoh yang disukain sama Hasan. Jadi dia mencoba untuk menyelamatkan si Anissa ini gitu. Anissa itu karakternya di sini dia sangat sayang dengan keluarganya sampai dia bela-belain untuk pulang setiap tahun nengokin keluarganya. Kalau Mbak ke kota, kamu yang harus jagain Abah sama Ibu ya. Iya Mbak, aku pasti bakal jagain Abah sampai kapanpun. Kalau perlu nyawa aku jadi taruhannya. Luar biasa. Dan di sini tuh ada ketika Anissa pulang, dia mendapati bahwa kampungnya itu keadaannya lagi gak baik-baik aja. Dan dia nggak tahu kalau misalkan si Juragan ini lagi ngincer dia. Nah itu paling menarik sih menurut aku. Jangan petasan baik lah. Jangan petasan. Yang pertanyaan siapa ki? Isun orang ngerti. Juragan Agus itu seorang pengusaha tambang emas, tapi yang perilakunya sangat tidak terpuji. Karena demi memajukan pertambangan emasnya itu, dia harus bekerja sama dengan seorang dukun, kemusyrikan, dengan syarat untuk menumbalkan gadis-gadis yang masih perawan. Ini yang sangat biadab, karena gadis-gadis itu juga sebelum ditumbalkan itu diperkosa dulu. Inilah tujuannya Juragan Agus. Ya, bagi saya sebuah tantangan, karena film ini kan berlatar belakang adat, budaya, dan tradisi, khususnya Cirebon. Maka bahasa-bahasa yang kami pergunakan juga bahasa-bahasa aksen Cirebon. Kamu yang jadi tumbalnya. Sulis itu karakternya gimana sih? Sebenarnya kan Sulis ini hantu ya. Cuman di masa hidupnya ini dia tuh dijajin sama kakaknya untuk melindungi bapak sama ibunya ketika kakaknya tuh merantau ke Jakarta. Terus sebenarnya nggak di masa hidupnya doang sih, pas udah meninggalnya ini Sulis tetap melindungi keluarganya sesuai dengan janji kepada kakaknya itu.
yang jadi tumbalnya. Tantangannya di sini adalah kita menghinakan setan. Bagaimana caranya kita menghinakan setan? Jadi dari sosok yang menakutkan kita buat jadi sosok yang lucu. Gula kamu ngerti ya? Udah turunin. Ulur, tarik. Udah ulur, udah ya. Lo mis. Woi, Jadi nih, Meng, Pi, kita dalam rangka. Pak. Suara apa tuh? Jangan ngomong-ngomong aja. Suara apa tadi yang sobek? Geser. Film horor kan gitu. Horor itu mah suaranya bukan serem. Bukan. Ada suara-suara yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh, benar. Kalau film Kadang-kadang juga horor. seperti itu juga. Tapi suara yang horor itu nggak ada baunya. Iya, makanya. Ada Pak bau melati apa gitu Pak. Iya, tapi ini baunya busuk. Enggak lagi kalau horor tuh kan musiknya stereo, nggak ada yang berbek begitu. Itu memang horor dulu. Nanti kalau udah lama-lama baru pegawai tetap. Pak, peraturan emang begitu. Mana ada musik berbek. Ya Baru kalau kali ini wawancara ada suara kentut. iya makanya. Bang Koto pinjam. Nggak ada ya horor. Sekarang cerita baru nih. Nggak ada horornya. Kita main film ya, iya. Ada horornya dulu ngontrak Pak. Iya, itu nggak ada urusan. Udah lupain aja. Iya. Setan jalan. Allahu Akbar. Malam-malam Hordeng, terbuka, ketutup. sendiri aja. Enggak aneh no, meono no. Iya, maksudnya di tempat ngontrak ada orang yang terbuka. Nih, plastik sabu. Iya. Oh, itu kan jalan Nggak, juga. udah jangan lu ladenin, Pi. Jalan tanya nih dia. Oh. Nggak, ini gini nih. Ini cerita tentang yang namanya judul filmnya Layar Lebar ya. Gerbang Setan nih. Sering dipakai nah layar. Emang Nah, apa? kok Lebar ya Pak ya. Oh, maksudnya ini bukan di TV. Bukan di Bapak paham ini. Nah, ini peran lu nih masing-masing lu ngerti nggak jadi siapa perannya? Ya belum tahu orang. Nah, sekarang lu Pi, nama peran lu sebagai apa? Opi Kumis. Nah, bagus, bener. Lihat dong baca. Ada di sini. Opi. Ade. M Lutfi. Nggak ada yang Lutfi itu namanya KTP. Audio. Action. Saya di sini berperan sebagai supir angkot yang sekaligus pengantar bagi anak-anak yang melakukan wisata di desa horor. Selamat datang. Selamat datang. Ini tantangan buat saya ya, bermain di film horor yang kental juga dengan komedinya. Jadi saya berharap juga penonton bisa merasakan itu, karena kita berusaha, semuanya saya yakin berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk penonton ya, sesuai dengan cerita yang diarahkan sutradara. Jadi yang nonton pasti akan merasakan ketegangan, rasa takut, tetapi juga tidak bisa nahan ketawa. Nah itu yang susah ditemukan di film lain, takut tapi susah nahan ketawa. Gua tuh kan ngefans banget sama Umi ya. Ah, bohong banget. Serius. Gua ngefans banget sama Umi ya. Nyablaknya Umi, lihat Umi sama pemain senior tuh tektokannya gampang, cepet dan humble gitu. Jadi pas datang terus lihat Umi langsung tuh kayak gak seneng aja, seru sama dia mah, seru banget dulu sama lu seru. Kamu tuh orang kedua setelah Vino Gebastian yang ngomong gitu ke aku. Vino duluan? Vino duluan. Bangsat lu Vino. Tapi seneng banget aku juga ketemu sama Kak McDani yang senior aku. Terus pas ketemu tuh bener-bener langsung kayak ngajarin gitu, terus suka ngasih jokes gitu. Makasih Kak. Iya, jadi sebenarnya itu jokesnya buat aku dimakan sama dia. Udah aku jahat dong jatuhnya. Bukan hanya Umi juga, terus ada Renaga, ada Rahel, ada Riza, terus ada Om Kadir. semua pelawak.
wah Senior. ini disatuin, wah itu seru banget. Lucu banget sih, lucu banget. Iya, benar. Ini apaan sih, ya? Hah? Ini tuh coklat enak banget, cobain dah. Lu kalau lagi nggak mood, ini langsung mood lagi balik. Ya kan? Das. Tuh, enak banget nih. Oh, lo harus nyobain dah ini. Alur ceritanya tuh unik ya. Iya, Jadi unik. dia tuh Iya. komedi ada, dia dan Thriller. Thriller ada. Horor. Terus habis itu horornya juga dapat. Betul. Memang Jadi ini unik. kadang kan kalau kita lihat film-film horor tuh kan banyak ujung-ujungnya tuh jump scare kan. Iya, Iya nggak iya, sih? iya. Tapi Gitu. di film ini kita tampilkan bukan sekedar jump scare. Iya, Tapi kita tahu bahwa awal mula cerita ada masalah tuh seperti apa sih gitu loh. Jadi kita storytelling dulu lah. Jadi cerita ini penuh dengan storytelling tapi penuh juga dengan kekejaman seorang ada aktor yang sangat antagonis lah di film ini. Betul. Ya kan? Turun lagi. Naik lagi. Ini dua-duanya adalah komoditi hiburan yang manjur istilahnya. Jadi kalau kita nonton horor, orang suka dengan jump scare-nya. Kalau horor itu lagi laku. Komedi juga itu lagi hip sebenarnya. Jadi kombinasi yang kalau lo mau dapetin jump scare yang buat pacaran, peluk-pelukan sama pacarnya, atau lo mau kelepak-kelepakan sama temen lo, ngelihat lucunya, ya adegan komedinya. Jadi kalau bedanya sebenarnya kalau ke horor sukanya orang nakutin, suka ngeledek gitu loh. Tapi kalau nonton komedi pasti dikelepak temennya. Jangan lewatkan film Gerbang Setan. Film Gerbang Setan. Gerbang Setan. Gerbang Setan. Gerbang Setan. Gerbang Setan. Di bioskop kesayangan Anda. Gerbang Setan is rap. Saksikan.